kembali lagi dengan kita di sesi rendang renungan daring. Hari ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan nih. Nah, sebelum kita mulai sesi rendang, mari kita berdoa. Yuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu untuk Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya sesi rendang hari ini Tuhan dapat memberkati orang lain, berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang menyampaikan firman, yang menyampaikan rema bagi kita semua Tuhan dapat memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu, haleluya, amin. Nah, hari ini yang sudah dikatakan tadi, kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan nih, yang ada di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Yuk, yang punya kitab bisa dibuka, kita baca bareng-bareng ya. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku yang penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, di dalam Mazmur 23 ini dari ayat 1-6 yang bercerita tentang penyertaan Tuhan. Sudahkah kalian penasaran akan rema yang didapatkan oleh teman-teman PSKT? Yuk simak, dimulai dari Yosua. Terima kasih atas waktunya Sharon. Saya di sini akan membagikan rema yang saya dapat, yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Dalam ayat ini saya mendapatkan rema, yaitu gembala ini kan yang melindungi dan memenuhi kebutuhan dombanya, sama seperti Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan pasti akan memberkati kita, melindungi kita, dan menyertai kita untuk selama-lamanya, asalkan kita percaya kepadanya. Terima kasih. Oke, kalau dari aku, rema yang aku dapat setelah mendapat Mazmur 23 ayat 1-6 adalah di ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita dan kita menjadi domba yang baik, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita pasti akan tersedia. Sama seperti seorang gembala yang pasti akan menjamin segala kebutuhan domba-dombanya, baik itu kebutuhan fisik, ketentraman, rasa aman, dan lain-lain. Aku juga mengambil dari ayat yang ketiga. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman sendiri memiliki arti tentang sebuah tempat yang tidak pasti, menantang bahaya, berada di dalam sebuah persoalan, penuh dengan resiko, dan musuh bisa saja datang secara tiba-tiba. Kita seringkali diperhadapkan pada situasi atau kondisi di mana satu-satunya jalan keluar adalah berhadapan dengan situasi tersebut. Tapi, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti ayat tadi, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kata beserta artinya ada bersama-sama. Artinya Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita di dalam situasi apapun. Oke, kalau menurut Benaya gimana? Terima kasih. Selanjutnya, rema yang saya dapat ada di ayat yang keempat, dikatakan sebagai berikut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Saya percaya ayat ini karena ayat ini telah terbukti di kehidupan saya, di mana pada waktu itu saya kelas 3 SMP dan waktu itu waktu berlangsungnya ujian nasional. Padahal di kelas 7 dan 8-nya bisa dibilang saya kurang persiapan. Mungkin lebih banyak bermain daripada belajar. Dan waktu itu nilai ujian juga diperuntukkan sebagai kriteria masuk ke SMA. Pada saat itu sistem masuk ke SMA sudah zonasi, di mana rumah yang dekat dan nilai yang bagus bisa masuk. Nah, saya di ujian nasional saja kurang persiapan, rumahnya saja kandangan,
Secara manusia mungkin saya tidak bisa bersekolah di sekolah yang saya inginkan. Tetapi di ayat ini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun rumah saya kandangan jauh dari sekolah, sekalipun saat ujian nasional saya kurang persiapan, saya percaya bahwa Tuhan yang ada beserta kita. Pada waktu itu saya mengerjakan ujian nasional tanpa beban, seperti Tuhan yang mengerjakan untuk saya. Dan pada waktu itu juga saya bisa masuk ke sekolah yang saya inginkan padahal rumah saya kandangan. Itu sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan. Tetapi di sini saya percaya bahwa sekalipun kita di lembah kekelaman, sekalipun kesulitan sesulit apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga Tuhan pasti menyertai kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ke Deborah. Terima kasih. Oke Ben, kalau menurut aku, rema yang aku dapatkan dari perikop ini, firman Tuhan mengatakan bahwa pimpinan Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat yang aman. Seringkali pimpinan Tuhan itu akan membawa kita ke dalam berbagai permasalahan dan juga keadaan yang sulit. Misalnya dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, pasti jalannya tidak selalu mulus dan kita seringkali dihadapi dengan berbagai persoalan, permasalahan dan juga pencobaan. Tapi Tuhan mengizinkan kita mengalami itu semua bukan karena Tuhan ingin menghancurkan kita, tapi Tuhan ingin menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan di ayat ini Raja Daud mengajarkan kepada kita untuk tidak takut ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, ketika kita mengalami pencobaan, permasalahan yang Tuhan izinkan itu, kita tidak perlu takut karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita sendiri. Kemudian Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, baik di keadaan kita yang suka maupun duka. Dan setiap hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebenarnya tidak pernah lepas dari kasih-Nya. Dia selalu memegang kendali atas kehidupan kita. Apapun yang kita alami, baik itu hal baik atau hal buruk, itu semua adalah rencana Tuhan. Dan ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan itu karena Tuhan ingin menggenapi firman-Nya. Tuhan akan memberikan suatu rancangan yang baik kepada kita setelah kita mengalami permasalahan itu. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi setiap permasalahan yang kita alami, karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan pasti akan memberikan hal yang indah di balik semua hal buruk yang kita alami itu. Oke, sekian dari aku. Bagaimana dengan Deon? Terima kasih Deborah. Kalau menurut pendapatku, di Mazmur yang ke-23 ini kita bisa tahu kalau kita ini memiliki Tuhan yang setia, di mana Tuhan kita ini gak akan meninggalkan kita di fase apapun kita dan sedia menolong kita kapanpun itu. Dan yang pasti kita memiliki Tuhan yang menyediakan apapun yang kita butuhkan. Jadi pada kesimpulannya, buat apa sih kita khawatir tentang banyak hal kalau kita sendiri memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang siap menolong kita, dan Tuhan yang selalu berada di dekat kita. Jadi buat teman-teman, jangan khawatir ya. Sekian dari saya. Kalau buat Kak Prita gimana? Kalau dari aku mengambil dari ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di ayat itu mengatakan kalau saat kita lagi ada dalam bahaya, atau kalau saat kita lagi menghadapi sebuah persoalan, kita harus punya suatu keyakinan. Keyakinan kalau Allah akan terus bersama dengan kita. Dia nggak akan pernah ninggalin kita apapun keadaan kita. Bahkan Dia sendiri akan menghibur kita supaya kita bisa melalui percobaan itu. Ya, menurutku itu aja. Terima
Terima kasih. Silakan untuk siapa bisa dilanjut. Kalau aku di sini benar-benar wow banget sama ayat yang keempat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini benar-benar aku diyakinkan, benar-benar dikuatin. Saat aku jalan di lembah kelaman nggak usah takut bahaya, karena yang di depanku itu Tuhan. Dia adalah gembala yang sangat-sangat pengertian dengan dombanya. Jadi aku benar-benar nggak ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Lanjut, Cikuy Dinda. Oke, kalau dari aku pribadi, rema yang aku dapat di Mazmur 23 ayat 1-6 ini, Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Tuhan gak pernah sekalipun mau menyesatin hamba-hambanya atau kita dombanya itu ke jalan kesengsaraan, melainkan Tuhan akan selalu membawa kita ke jalan kebenaran dan ke jalan yang baik. Oleh karena itu, kita harus percaya dan yakin kalau rencana Tuhan itu yang terindah dan rencana Tuhan itu baik. Sekian dari aku. Kalau menurut Jensa gimana? Nah oke, kalau yang aku dapat sih kayak dimanapun kita mengambil keputusan, kemanapun kita akan pergi, jangan takut, karena Tuhan itu pasti akan membimbing dan terus menjaga kita dimanapun dan kemanapun kita akan pergi. Nah itu aja yang aku dapat. Selanjutnya email, apa sih email yang kamu dapat? Terima kasih Jensa. Menurut aku dari Mazmur 23 kita dapat mengambil rema bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik dan kita adalah sebagai domba-dombanya. Bisa kita ketahui, gembala akan melakukan segala sesuatu yang baik untuk domba-dombanya. Kita itu tidak akan perlu khawatir akan kekurangan karena kita itu akan selalu dipelihara. Kita tidak perlu takut karena Tuhan akan membimbing kita dan gembala akan selalu memenuhi kebutuhan domba-dombanya. Itu aja dari aku. Gimana rema dari Noel? Oke, email. Rema dari perikop ini yang saya ambil adalah Tuhan itu adalah gembalaku. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan juga adalah gembala yang baik yang tidak akan meninggalkan dombanya di saat domba itu dalam kesusahan maupun kesedihan. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita tidak usah khawatir untuk kedepannya. Apa saja itu rintangannya, Tuhan pasti ada buat kita. Oke, Karin, apa pendapatmu? Terima kasih Noel. Rema yang aku ambil dari perikop ini adalah bahwa selama kita menjadikan Tuhan gembala dan kita mau menjadi domba-domba yang baik-baik gembala itu, apapun yang menjadi kebutuhan kita pasti akan tersedia, sebagaimana seorang gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya. Dan juga di dalam kesengsaraan pun Tuhan akan menyertai kita. Sekalipun kita meninggalin Tuhan, Tuhan gak akan ninggalin kita. Dan di ayat yang kelima menggambarkan bahwa Tuhan bukan hanya menyediakan kepenuhan hidup dan berkat saja secara secukupnya, tetapi Ia juga akan melimpahkannya. Itu saja dari aku. Mungkin Kak Enzo bisa menambahkan. Karin, rema yang dapat saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1-6 adalah jika kita merasa takut akan suatu hal, jangan khawatir, karena Tuhan selalu memimpin dan melindungi di setiap kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi kita juga harus tetap berusaha menaati kehendaknya. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memimpin dan melindungi di setiap kehidupan kita. Oke, sekian dari aku kembalikan lagi ke Sharon. Terima kasih teman-teman sudah menyampaikan rema yang bagus dan dapat memberkati orang lain. Nah, di sini aku juga punya rema loh di dalam Mazmur 23 ini. Aku lebih menyorot ke ayat 4. Yaitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dari ayat 4 ini aku mengambil rema, yaitu kita diingatkan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah, di dalam kalimat itu diingatkan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Kemanapun, dimanapun Tuhan itu ada untuk kita. Nah, inilah yang disebut janji Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan inilah penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup kita menurut aku ya. Nah, sekian dulu
sesi rendang pada hari ini, sebelum kita menutup, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan kami dapat menyelesaikan rendang ini Tuhan. Berkati supaya rema yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman Tuhan dapat memberkati mereka, dapat menghibur mereka. Berkati Tuhan supaya anak-anak Tuhan dapat menjadi lebih lagi Tuhan dekat dengan-Mu dan menjadi alat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa, ya amin. Nah teman-teman, sekian dulu dari rendang hari ini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Shalom.